fokusnya itu masih pertama ya bidang kesehatan ya, terutama distribusi vaksin. Terus juga kita lihat kalau dari sisi APBN, dua sektornya masih yang cukup tinggi mendapatkan porsi belanja pemerintah, yaitu bantuan sosial. Berarti sektor-sektor consumer harusnya kalau kita percaya vaksin bisa membuat orang confidence untuk belanja, maka kita harusnya percaya sektor retail itu mulai akan kembali, aktivitasnya akan kembali mulai normal mungkin di semester kedua. Jadi sektor retail yang tertekan ya, penjualan retail yang tertekan itu kemungkinan akan kembali positif. Nah yang ketiga kita lihat sektor infrastruktur ya. Jadi sektor infrastruktur itu kalau kita lihat belanja pemerintahnya itu naik sampai 84% year on year di tahun 2021 ini. Karena kan kita tahu terjadi pemangkasan di tahun 2020 terhadap belanja modal pemerintah. Kenapa? Karena ada social distancing. Jadi proyek-proyek infrastruktur yang nggak bisa dilanjutkan di tahun 2020 kemungkinan akan dilanjutkan. Jadi komitmen pemerintah masih cukup besar terhadap infrastruktur, terutama dari sisi APBN. Jadi kita lihat masih akan cukup bagus. Jadi pertama dari farmasi, sektor farmasi mungkin masih akan cukup bagus. Yang kedua kita lihat dari sektor infrastruktur. Yang ketiga dari sektor komoditas. Kalau komoditas ini sudah mulai naik dari kuartal keempat 2020 sebenarnya ya. Tapi kemungkinan akan terus berlanjut. Kita nggak tahu sampai kemana sektor komoditas ini, tapi sektor komoditas saya lihat masih akan upside-nya masih cukup tinggi ya. Terutama minyak ya, sektor migas kita lihat itu upside-nya masih cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau recovery diperkirakan harga minyak itu akan di sekitar level $70 ya. Itu kalau dengan asumsi tidak adanya perang antara Amerika dengan Iran. Kalau kita lihat tensi geopolitik ini cukup intens ya. Apalagi 20 terakhir menjelang Trump lengser, kemungkinan besar kalau misalkan untuk menghambat pemulihan ekonomi Amerika di bawah era Joe Biden, bisa jadi Trump menyerang Iran. Kalau Iran diserang mungkin efeknya akan luar biasa besar bagi komoditas, hampir semua komoditas, karena kalau harga minyak naik maka harga komoditas lain ya, seperti batu bara, nikel, kemudian juga sawit, kemudian juga energi maupun metal, emas ya, nikel, emas gitu ya, itu juga akan mengalami kenaikan ya. Silver juga akan mengalami kenaikan kalau misalkan terjadi tensi geopolitik yang meluas di Timur Tengah. Kalau kita lihat sekarang sudah banyak beritanya beredar bahwa bomber Amerika itu B-20-nya sudah melintas di Gulf ya. Kalau misalkan Iran diserang, maka akan terjadi intens geopolitik di Selat Hormuz. Itu akan membuat mungkin terjadi komoditi super cycle lagi, seperti yang terjadi di tahun 2010 sampai tahun 2012. Jadi kalau kita lihat kemungkinan saja itu bisa terjadi, tapi juga itu akan berdampak negatif terhadap inflasi Indonesia. Jadi kalau saya orang yang cukup yakin bahwa inflasi di Indonesia ini akan tinggi ya, mungkin sekitar 4-5% di tahun 2021. Selain karena recovery, mungkin juga ada tensi geopolitik. Tapi kalau tensi geopolitiknya tidak terjadi, tidak ada penyerangan terhadap Iran, kemungkinan besar sih inflasi kita masih akan moderat di sekitar level 4%. Oke. Jadi komoditas, terus farmasi, ya, infrastruktur, dan retail. Oke, saya mau ke Pak Mino ya. Tadi yang dikatakan oleh tentunya Pak Ahmad Mikail ada sektor consumer, berarti bisa dikatakan retail dan segala macam. Dan terus ada juga infrastruktur dan juga tentunya beberapa sektor lainnya termasuk kesehatan yang masih akan menjadi fokus di tahun 2021. Kalau kita melihat begitu dengan emiten-emiten yang berada di sektor consumer, retail dan juga tentunya sektor infrastruktur, seperti apa Anda melihatnya peluang untuk terjadi kenaikan begitu atau masuknya investor ke sektor-sektor ini? Ya, kalau dari beberapa sektor tersebut mungkin prediksi saya yang masih bisa mengalami kenaikan cukup signifikan itu adalah sektor konstruksi ya. Tadi mengingat di tahun 2020 kan anggaran infrastruktur sempat dipangkas menjadi hanya sekitar 281 triliun, kemudian dinaikkan lagi menjadi 417 triliun di tahun ini. Saya pikir itu akan menjadi daya dorong yang masih cukup kuat ya untuk sektor infrastruktur. Kemudian sektor retail tadi dengan masih adanya bansos, kemudian proses recovery ekonomi memang dan tentunya kalau vaksinasi itu berhasil, ini akan mendorong kembali masyarakat ya kembali ke mall, belanja segala macamnya. Itu tentunya menjadi hal yang positif juga untuk sektor retail gitu, Mas.